persilakan terlebih dahulu kepada Kak Asidik, silakan. Terima kasih Ibu Melisa. Selamat malam Romo. Kalau Romo ingat, saya itu yang bertanya ketika Romo menyampaikan presentasi yang sama di UIN Jakarta dan eh, di sebelum Romo pulang saya yang ngasih melon ke Romo. Ya, Ya, silakan. Oke, saya mau bertanya Romo. Pertama ya, mungkinkah jika ternyata Adam dan Hawa ini cuma simbol untuk moral teologis itu, untuk mengajarkan kita bahwa ya iblis itu contoh good and evil gitu. Tuhan itu baik dan iblis itu jahat, dan itu cuma bahasa simbol untuk orang-orang di zaman dulu gitu untuk mengerti apa itu agama gitu. Dan eh, di zaman dulu juga kan apa ya, pandangan kosmologi di zaman itu sebagaimana kita tahu tidak seperti sekarang ya. Dulu dulu misalkan kita menganggap bahwa diri kita lah yang paling superior gitu. Kita nggak tahu di luar sana ada kehidupan gitu, atau di luar sana itu ada ruang dan dimensi yang lain. Ternyata sama-sama di zaman kita sekarang itu pandangan kosmologis ini ya apa ya, dengan adanya temuan-temuan sains itu udah udah apa ya, mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Terus jawaban atas pertanyaan pertama ya, saya pernah melihat katanya ada semacam penelitian, saya lupa judul penelitiannya apa, tetapi jika ada bayi yang tidak diajarkan untuk berbahasa dari kecil, itu sampai dewasa pun ya dia nggak bakal bisa ngomong gitu. Selayaknya hewan, dia nggak bisa bahkan even berpikir pun mereka nggak, belum tentu bisa gitu. Lalu manusia pun mungkin ada gap antara Homo minimi sama Homo sapiens, itu mungkin penyebabnya adalah Homo sapiens itu mereka udah bisa berkomunikasi gitu, sehingga nggak mungkin kemampuan komunikasi ini nggak disertai dengan apa ya, pengetahuan yang cukup untuk mengkomunikasikan apa yang mereka mau gitu. Otomatis sebelum mereka bisa berpikir ya Pak, kalau suatu katakan organisme seperti manusia itu bisa berpikir, maka ia pun harus pasti bisa berkomunikasi. Dan semenjak manusia mengenal bahasa lewat simbol, maka ia bakal bisa berpikir gitu. Itu sih menurut saya yang bisa jadi semacam apa ya, yang memediasi antara pertanyaan antara gap Homo minimi sama Homo sapiens. Lalu seperti yang dikatakan tadi bahwa kemungkinan kehidupan di bumi ini seperti rongsokan yang tersapu oleh tornado, yang runtuhan tornado ini jadi kereta gitu. Ya kehidupan di bumi ini sangat ajaib gitu, atau kemungkinannya sangat rendah ya. Bahkan air sekalipun kita nggak tahu itu asalnya dari mana ya. Itu air itu nggak bener-bener murni dari bumi kalau kalau saya nggak salah, dan terdapat banyak kemungkinan lain gitu untuk apa ya, untuk bisa mengerti realitas itu nggak dari satu sudut pandang aja gitu, terutama meradikalkan sains untuk menjadi satu-satunya narasi tunggal yang bisa kita pakai itu saya rasa keliru juga. Saya rasa itu sih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, ya. Tidak apa-apa itu. Sumbangan pikiran. Silakan yang berikut. Ya, saya kira betul. Ya, ya. Ya, silakan Dokter Saka. Iya. Selamat malam, Romo Magnis. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video. Saya ingin bertanya Romo Magnis. Pertama tentu kuliah Romo Magnis ini sangat baik, sangat bagus sekali. Mengingatkan saya kepada berbagai hal yang pernah saya sempat pelajari sedikit selama waktu sekolah dulu. Pada tahun 2001, Profesor Simon Fisher dari Oxford University menemukan bahwa neokorteks itu berevolusi dengan cepat, dan evolusi yang tercepat sampai dengan hari ini di neokorteks terjadi pada Homo sapiens. Yang ditemukan adalah adanya gene atau gene yang dikenal dengan
OXB2 yang juga tentunya selain ada mutasi daripada atau evolusi daripada gene tersebut, ada peningkatan densitas atau tingkat densitas neuron di sekitar neokorteks pada Homo sapiens. Yang kalau diteliti lebih lanjut oleh Simon Fraser, ternyata perbedaannya dengan primata besar yang lain hanya sekedar 2 amino acid saja, 2 asam amino saja. Karena primata besar juga memiliki gene atau gene tersebut. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, Romo Magnis. Pertanyaan saya adalah, dari mana datangnya mutasi tersebut atau evolusi tersebut dalam tanda petik, dan apa yang menjadi penyebab dari mutasi atau evolusi tersebut sehingga manusia bisa berkomunikasi, mempunyai bahasa, mempunyai language. Dari situlah manusia bisa berpikir, maksudnya Homo sapiens, dan bisa mengenal realitas, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya sampai dengan kemajuan yang kita hadapi atau alami sampai dengan hari ini. Kira-kira begitu, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Ya, saya kira itu sangat betul. Tentu Homo sapiens itu perkembangan terakhir dari manusia yang sudah menjadi jadi Homo yang sudah manusia itu. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk membayangkan, karena dalam semua organisme organ-organ itu berkembang, ada mutasi-mutasi, dan seperti dilihat Darwin, ada mutasi yang merugikan dan ada mutasi yang menguntungkan. Begitu juga dalam populasi Homo habilis di Afrika, otak yang masih kera itu juga berkembang terus sampai mencapai yang saya sebut critical situasi, di mana bisa mendukung kemungkinan untuk penalar. Jadi itu dari sudut biologi sebetulnya tidak menjadi masalah. Bahwa muncul sesuatu yang baru dengan otak yang sudah berkembang begitu, itulah yang oleh Thomas Nagel itu dikatakan merupakan unsur baru yang mengandaikan bahwa di dalam realitas alam raya, realitas kemampuan bernalar sudah bersedia. Ada orang lain juga, Strombach yang saya pakai di situ. Nah, dengan demikian, apakah mereka masih sudah punya bahasa? Dalam arti tertentu, mereka sebelumnya sudah punya bahasa, hanya dalam arti bisa komunikasi. Kebanyakan binatang menyusui bisa berkomunikasi. Komunikasi antara tikus misalnya sangat jelas diselidiki, antara burung dan sebagainya. Tentu Homo habilis juga berkomunikasi, misalnya mau bersama-sama pergi berburu atau sesuatu seperti itu. Begitu ada Homo habilis yang mulai ada kemampuan nalar, lama-lama komunikasi akan menjadi lebih canggih, akan mengembangkan bahasa yang tidak hanya melainkan bisa misalnya menunjuk langsung pada objek. Tentu sekarang juga sudah ada binatang yang bisa menunjuk langsung pada teman-teman bahwa dia menemukan persis yang mereka cari. Tetapi lalu berkembang bahasa dalam arti yang modern, dan itu tentu suatu bahasa yang terutama juga mampu
mengungkapkan hal-hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat dan sebagainya seperti angka dan hubungan matematis, dan dengan demikian manusia sudah di perjalanan ke arah Homo habilis, Homo sapiens. Jadi yang Anda dapat itu menurut saya betul, ya itulah dia. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan ya yang disampaikan tertulis oleh salah satu sahabat yang hadir malam hari ini, Bapak Paulus Patrian, melanjuti pertanyaan yang tadi disampaikan pertama oleh Kak Sidik. Jadi pertanyaannya seperti ini, Romo. Definisi kesadaran, apakah ada kemungkinan karena kita hidup secara sosial, maka makna kesadaran didapat dari sosial? Menyambung pertanyaan dari Mas Sidik. Terima kasih. Kesadaran kan sudah ada pada binatang. Jadi itu kesadaran menjadi yang dipertanyakan dari kesadaran itu bagaimana organisme yang tidak punya kesadaran apapun mendadak bisa merasakan sesuatu, merasakan panas, merasakan sakit, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang baru muncul. Bahwa sel-sel berkembang lebih canggih, kaki lebih mampu loncat dan sebagainya, bisa mudah dijelaskan sebagai mutasi pelan-pelan. Tapi mendadak dia sadar, mendadak dia merasa sakit. Tentu kesadaran itu kemudian sangat berkembang. Yang pada manusia baru adalah bukan hanya kesadaran, tetapi kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk memahami misalnya keharusan etis yang mutlak. Misalnya bahwa tak pernah sikap tidak adil dapat dibenarkan, semacam itu tidak ada pada binatang. Binatang mungkin masih mengenal terima kasih sedikit. Itu sedikit ada. Pada manusia tentu lebih. Lalu tentu persepsi estetis dan sebagainya. Ini sesuatu yang baru. Ini yang secara filosofis dan juga teologis menjadi pertanyaan bagaimana itu mungkin, dan ini tidak dijawab oleh Darwinisme. Karena itu saya senang dengan buku itu karena dia mengatakan where Darwin is almost certainly wrong. Jadi Darwin tidak bisa menjelaskan munculnya yang baru itu tidak merupakan hasil perubahan kecil dan seleksi. Mendadak, meledak, muncul sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau di dalam ciptaan itu, kemampuan itu secara potensial ditanamkan oleh Sang Pencipta, bisa dimengerti. Karena begitu saja dukungan fisiologis kemampuan itu tercipta, realitas baru akan dari potensialitas menjadi aktualitas. Itu. Baik, terima kasih Romo dan semoga menjawab ya untuk pertanyaannya tadi Bapak Paulus. Dan baik, selanjutnya sudah ada yang raise hand dari spesialis forensik Dr. Nabil. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ya, kalau melihat dari kuliah Romo tadi yang mengatakan asal-usul manusia itu menurut religi, itu tentulah berbeda dengan menurut kemajuan teknologi. Bagaimana kita sebagai umat manusia yang berpikir menjelaskan atau mungkin ada pertanyaan buat kepada kita tentang pemikiran seperti ini, bahkan pada lingkungan yang religius. Takutnya kan nanti malah dia menjadi ateis dan malah
tidak mengerti esensi dari ketuhanan itu sendiri. Terima kasih, Romo. Menurut saya, karena itu saya suka dengan Thomas Nagel, dia ateis, dan sebagai ateis dia menunjukkan bahwa penjelasan Darwin itu gagal dalam hal yang amat hakiki, yaitu menjelaskan terjadinya kesadaran dan kemampuan bernalar. Sebaliknya, umpamanya kita percaya pada Tuhan, umpamanya kita percaya bahwa alam raya sejak semula diciptakan demi untuk menghasilkan manusia, masalah teratasi. Bisa dimengerti bahwa begitu tunjangan atau dukungan fisiologis yang diperlukan berkembang, katakan saja menurut Darwin, muncul sesuatu yang baru yang sudah dipasang sebagai tujuan filsafat Yunani entelegi ke dalam ciptaan. Kalau tidak ada Tuhan pencipta, entelegi, tujuan evolusi, nggak masuk akal. Evolusi itu mulai dengan suatu Big Bang dan berkembang menurut ilmu alam, dan tentu kiranya juga tidak pernah menghasilkan kita, bahkan kita tidak menghasilkan kera yang masih hidup. Itu. Jadi teisme, kepercayaan pada Tuhan, menurut saya jelas membuat lebih gampang menerima hasil ilmu alam bahwa manusia berasal dari kera, daripada kalau kita ateis dan mengatakan itu melulu fisikokimia. Jadi saya merasa oleh itu dibenarkan dalam iman saya, tanpa membuat yang dikritik oleh ateis tajam seperti Dawkins, membuat dari Tuhan the God of gaps, Tuhan yang mengisi celah-celah itu. Dia mengatakan di mana ilmu alam belum bisa menjelaskan sesuatu, mereka bilang, wah itu Tuhan. Bukan itu. Tuhan tidak menjelaskan hal-hal yang secara alamiah belum bisa dijelaskan. Tapi terjadinya kesadaran dan kemampuan bernalar itu bukan sebuah gap, itu muncul sesuatu yang baru. Saya kira sangat wajar misalnya pandangan dari Teilhard de Chardin yang paling pertama di Kristianitas melihat bahwa ajaran evolusi itu jangan dianggap hanya sarana ateisme, tetapi malah sangat cocok dengan faham penciptaan yang amat indah. Itu Teilhard de Chardin. Begitu, Pak. Berarti sebetulnya pemahaman tentang asal-usul itu hanya sebatas informasi aja. Karena kalau misalnya dipahami lebih dalam lagi, kita tidak boleh munafik, Romo, bahwa pasti ateis itu akan muncul. Itu pendapat saya. Pemikiran ateis itu. Karena kita sudah cukup dibantu mengerti bahwa dengan Tuhan lebih bisa mengerti mengapa kita ini terjadi. Nah, itu saja. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum nanti kami mempersilakan Bapak Hendrikus Joko Yulianto untuk bertanya langsung kepada Romo, sebelumnya saya akan mempersilakan lebih dulu Bapak Joko Wiono. Silakan. Terima kasih. Romo, selamat malam. Malam. Saya
Iya, Begitu. saya tertarik dengan kata-kata Romo yang tadi di slide keberapa itu ada manusia tidak habis dalam kematian karena punya jiwa. Lalu saya lalu saya teringat ya karena saya orang teknik ya Romo ya. Jadi ingat hukum kekekalan energi itu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan ya, tetapi dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Hmm. Lalu kalau saya kaitkan dengan sebuah kepercayaan dari satu agama tentang reinkarnasi yang percaya bahwa akan ada seseorang atau manusia itu pada saatnya akan mati, kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Jiwa dan rohnya tadi yang Romo katakan ada di dalam manusia, sehingga dia tidak bisa mati seperti layaknya kera. Jiwa roh manusia itu mengambil wujud atau bentuk lain sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukannya ketika yang bersangkutan masih hidup. Nah, eh, apakah nyambung atau tidak itu Romo? Hukum kekekalan energi dan kepercayaan reinkarnasi dikaitkan kata-kata Romo tadi manusia tidak habis dalam kematian karena dia punya jiwa, sedangkan kera tidak punya jiwa. Mohon dielaborasi Romo. Terima kasih. Ya, menurut saya reinkarnasi itu kasus yang lain. Sangat sulit dimengerti karena menjadi pertanyaan adalah apa yang direinkarnasi. Kan bukan kita, tak ada satu orang pun yang ingat bahwa dia pernah dulu hidup. Jadi yang direinkarnasi itu makhluk apa itu? Fisikalis tidak, karena fisikalis itu dikubur dan kemudian kembali kepada tanah. Artinya juga tidak jelas. Memang teori reinkarnasi juga tidak berakhir dengan macam surga, tetapi dengan kita seperti setetes air kembali ke samudera. Berarti tidak habis, tetapi identitas tetes itu hilang. Jadi bagi saya teori reinkarnasi itu dan energinya, energi yang dipertahankan adalah sesuatu fisikokimia. Di dalam kematian kita tidak ada energi fisikokimia yang hilang, tetapi menyebar, mungkin masuk ke dalam binatang-binatang yang memakan tubuh kita dan sebagainya. Saya tidak melihat bahwa teori bahwa energi tidak akan habis, selalu diteruskan bahwa itu relevan dalam hal kematian, karena secara fisiologis ya tidak ada yang hilang itu. Tapi kalau mohon maaf Romo, kalau dikaitkan bahwa karena sifatnya jiwa itu kekal, ya kalau dari hukum kekekalan energi dari kekal, lalu teringat lagi dengan hukum sebab akibat yang dulu pernah juga oleh filsuf terkenal ya Romo, Plato atau Aristoteles itu bahwa sesuatu itu ada yang mengadakan. Jadi jiwa itu ya kalau saya ambil secara substansi eksplisit atau harafiah arti sebab akibat, jadi jiwa kalau dia ketika masih hidup menyatu dengan raganya, lalu dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama, maka akibatnya lalu ada akibat yang harus ditanggungnya, maka dia ya mungkin ada dalam tanda kutip mungkin kata-kata yang umum akan tersiksa gitu.
di alamnya. Bagaimana, Jiwa Romo? tersiksa dalam alam. Maksudnya apa? Ya, kalau dari pengertian agama kan seringkali kalau kamu selama di dunia tidak berbuat baik, maka akibatnya nanti kamu akan masuk neraka, misalnya. Ya, tapi ini kan dalam jiwa itu bukan suatu bagian dari kita, Ya, itu kita sendiri dalam realitas hakiki yang masuk ke alam transendensi berhadapan dengan Tuhan. iya, Dalam arti itu kita, tubuh kita yang fisik itu ditinggalkan, tapi diri kita itu utuh. Bukan iya, jiwa sebagai sebagian dari yang sekarang. iya, Dan di situ tidak ada alasan mengapa kita disiksa, kecuali kalau Allah yang menjadi hakim memang mengatakan kamu harus masuk neraka. Ini lalu tergantung tentu pandangan kita tentang neraka. Di situ pun ada banyak perbedaan yang saya tidak mau masuk di situ karena saya juga tidak menerima pandangan yang tradisional itu. Tetapi jiwa itu tembus ke dalam suatu realitas baru yang dalam arti tertentu di seberang alam raya kita karena kita bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya kepada Bapak Hendrikus Joko Yulianto, saya persilakan. Terima kasih Mbak Melisa. Selamat malam Romo Magnis. Terima Malam, kasih Pak atas Joko. paparannya yang sangat mencerahkan. Saya ada pertanyaan sederhana Romo tentang terkait dengan kisah penciptaan di Genesis ya, di Holy Bible. Mohon penjelasannya Romo, apa relevansi antara kisah penciptaan di Bible, di Genesis itu dengan katakanlah teori evolusi dari Charles Darwin atau dari para ilmuwan yang lain. Pertanyaan saya, apakah para penulis zaman dulu di era Perjanjian Baru itu mereka mengamati fenomena penciptaan alam itu berdasarkan pengamatan empiris atau hanya, maksud saya hanya asumsi empiris, atau memang mereka melakukan seperti riset epistemologis. Jadi ada dasarnya tentang sains itu sendiri, kenapa hari pertama misalkan bumi diciptakan, hari kedua pepohonan, dan hari ketiga dan selanjutnya. Apa dasar dari itu semua, Romo? Lalu pertanyaan kedua terkait dengan evolusi manusia pada saat ini ya, Romo ya, di mana pada saat ini sedang tren artificial intelligence. Ya. Apa pendapat Romo tentang evolusi manusia di era post-humanism saat ini, khususnya dengan ancaman teknologi artificial intelligence? Apa peran agama dalam hal ini, Romo, tentang aspek kerohanian atau spiritualitas? Apakah mereka berperan untuk katakanlah mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi artificial intelligence itu sendiri? Dan di mana posisi manusia itu sendiri ketika teknologi yang diciptakan manusia pada akhirnya seperti menguasai manusia itu sendiri. Itu saja, Romo. Terima kasih. Selamat. Ya, Pak Hendrikus, ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu sangat bagus. Saya kira pertama mengenai berita penciptaan yang mau ditulis oleh dua penulis. Yang pertama itu yang disebut Yahweh karena memakai kata Yahweh untuk Allah. Dia menulis bab Genesis yang kedua. Genesis dipasang di abad ke-5 Masehi dari teks-teks yang sudah lebih dulu.
terutama dari 3 sumber, Y, Yahweh, E, Elohim, dan P, priester atau imamat. Nah, bab 2 itu mau menjelaskan mengapa manusia yang diciptakan baik oleh Allah mengalami begitu banyak penderitaan dosa dan kekacauan. Itu dengan cerita Firdaus. Bab pertama Genesis sampai bab kedua ayat keempat itu pada hakikatnya mau mengatakan semuanya diciptakan oleh Allah dan apa yang diciptakan Allah adalah baik. Dan ia ambil materi yang dimasukkan di situ dari teks-teks di Irak, di daerah Sumer, di mana kisah itu sudah ada, dan itu kelihatan karena penulis bab pertama itu memasukkan karya cipta Allah ke dalam jangka waktu 6 hari. Mengapa? Karena ditulis pada hari ke-7 Allah istirahat. Ia mau menegaskan di abad ke-5 sebelum Masehi hukum Sabat sebagai hari istirahat dengan mengatakan Tuhan saja menciptakan dalam 6 hari, pada hari ke-7 istirahat. Padahal karya penciptaan bukan 6, tetapi 8. Juga dalam urutan yang tentu tidak mau mengatakan urutan dalam waktu. Karya pertama, cahaya gelap, langit dan bumi, lautan, tanah, daratan. 4, tumbuhan. Tumbuhan diciptakan sebelum ada matahari. Terang gelap diciptakan sebelum matahari. Matahari diciptakan pada hari yang ke-4. Di bagian kedua, orang pikirlah logikanya bagaimana, apa mereka tidak bisa berpikir. Tapi jawaban sederhana. Dalam kerangka 3 hari dia menetapkan 4 realitas yang tidak bergerak. Terang gelap, laut di atas, di bawah, tanah, daratan, dan laut, dan tumbuhan. Seperti panggung. Di hari ke-5, ke-6, dan ke-4, dia menempatkan yang bergerak. 4 karya. Ikan, burung, binatang di daratan, manusia. Dari situ sangat jelas kelihatan maksudnya teologis. Juga bukan maksudnya mengatakan bahwa itu 4 hari. Apalagi sebelum matahari diciptakan pada hari ke-4. Belum ada hari siang dan malam itu. Tidak mungkin. Jadi itu teologis memakai bahan yang sudah ada jauh sebelumnya di Irak. Dan maksudnya adalah mengatakan, dan bagi saya itu tentu berlaku sampai hari ini, semuanya diciptakan oleh Allah, jadi semuanya dalam tangan Allah, dan apapun yang diciptakan Allah adalah baik. Itu mengenai pertanyaan yang pertama. Nah, mengenai artificial intelligence, itu masalah yang amat serius. Karena itu bukan langsung masalah etik, akan diciptakan tidak untuk melanggar macam-macam. Mengapa sekarang orang seperti pencipta ChatGPT dan yang lain-lain yang betul tahu menjadi takut dan mengatakan tunggu dulu setengah tahun dan sebagainya.
Musk misalnya, Gates, semua mengatakan tunggu dulu. Itu bukan orang bodoh, itu orang yang lebih daripada saya mengetahui apa itu artificial intelligence. Yang menjadi masalah justru bahwa dia belum diciptakan sekarang, misalnya dalam rangka mau menang perang, itu gawat itu atom, tapi kelihatan kok bisa saja artificial intelligence melampaui kita. Saya tidak tahu apa Bapak pernah melihat film yang saya lihat 50 tahun yang lalu, yaitu Space Odyssey. Menjadi suatu film kult waktu itu. Itu film mengenai kapal angkasa yang berangkat untuk menyelidiki angkasa raya. Dan pada salah satu hari seorang anggota tim itu meninggal. Dan hari lain satu lagi yang meninggal. Akhirnya ketahuan komputer itu yang mengendalikan semuanya di kapal angkasa itu yang belum ada artificial intelligence, diberi perintah untuk mencegah segala unsur yang bisa membahayakan sukses misi ke angkasa raya. Nah, komputer itu menarik kesimpulan bahwa yang mengancam adalah orang-orang itu. Jadi komputer itu membunuh satu demi satu dari semua orang itu yang ke angkasa raya. Akhirnya mati semua. Itu gawat, artificial intelligence jangan sampai seperti itu. Jadi kita masih melihat bagaimana kita bisa memprogram algoritma itu dengan etika-etika. Saya juga tidak tahu itu. Kan ada algoritma kematian, yaitu contoh yang paling jelas itu. Mobil yang tidak perlu sopir lagi, ya dia pergi otomatis. Nah, mendadak anak-anak kecil masuk ke depan mobil itu. Akan ketabrak, tentu mati. Kalau mobil itu bergerak ke kiri, akan membunuh dua orang yang kebetulan jalan di kaki lima itu. Kalau nabrak ke kanan, ada tembok, penumpang mobil itu mati. Jadi pasti ada yang mati. Yang mana yang dipilih? Itu susah. Lebih baik anak dipilih atau ditambah kompleks, Pak. Sudah ada face recognition. Maka dari itu, komputer di dalam mobil itu, artificial intelligence itu, juga langsung tahu dua orang yang jalan sebelah kiri itu, apakah ini orang penting yang perlu diselamatkan, atau orang yang tidak penting yang biar ditabrak saja daripada anak itu. Akan kemana saya tidak tahu. Saya berumur 87 tahun. Generasi Bapak yang harus memecahkan. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Gawat ini, Pak. Baik, terima kasih. Demikian tadi pertanyaan dari Bapak Hendrikus Joko Yulianto, salah satu peserta yang berasal dari Ungaran. Selanjutnya tadi sempat kami sapa ya, kami sapa dengan Bapak Profesor Lestari Angka. Kami mohon maaf, kami meralat sedikit. Maksud kami Ibu Profesor Lestari Angka. Tadi soalnya kami sempat melihat yang muncul bapak-bapak begitu, tapi ternyata ibu. Ya, baik. Demikian tadi kami ralat ya untuk sapaannya. Kemudian ini sudah ada yang bertanya lagi dari mahasiswa yang sedang menempuh S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ada Bung Nurdin yang juga baru bergabung ke dalam ruang Zoom di tengah sesi tanya jawab, namun sudah
ingin bertanya. Tidak sempat mengikuti materi, namun sudah memiliki pertanyaan. Sudah Nah, menyiapkan Ibu juga. tadi nggak punya pertanyaan. Ibu tadi nggak punya pertanyaan. Oh, ya, Romo. Ibu tidak punya pertanyaan, itu tadi yang disebut Profesor. Saat ini belum. Nanti kami pastikan kembali, Romo. Oh, saya Tadi kira kami hanya silakan menyapa. langsung yang berikut. Oh iya. Ibu Lestari Angka, ya Ibu Lestari sudah memunculkan di camp. Apakah ingin bertanya? Tapi nanti setelah Bung Nurdin, kami persilakan. Ibu Profesor, baik. Ya, silakan Bung Nurdin. Bisa terdengar Mbak Melisa? Ya, Ya, sudah silakan. Ya, ya, selamat malam Romo. Senang bisa Malam. berjumpa kembali. Semoga sehat selalu. Ya, menarik Romo. Saya ingin tanya berapa hal Romo. Kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya di dunia Kristen kan evolusi sudah tanda kutip tidak menjadi masalah. Yang saya tanyakan, ada yang mengatakan bahwa kreasionisme itu masih tumbuh subur di Amerika. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Romo? Dan apakah itu hanya kasus Amerika saja? Apakah di Eropa memang tidak ada atau termasuk di Indonesia tidak ada? Itu kira-kira kenapa ya? Ada yang mengatakan Amerika itu subur dengan kreasionisme gitu. Yang kedua saya ingin tanya Romo. Jadi ada seorang seperti William Lane Craig itu yang mencoba mencari historical Adam katanya. Jadi kan kalau ada istilah historical Jesus, ini William Lane Craig ini ingin mencari historical Adam dan dia mengatakan tuh Adam itu termasuk homo apa katanya. Jadi itu bisa dilacak secara saintifik gitu kan, maksudnya itu termasuk homo apa gitu. Nah kalau pandangan Romo, apakah pencarian historical Adam semacam ini diperlukan atau apa ya namanya atau semacam apa kira-kira? Nah yang terakhir saya ingin tanya begini Romo, kalau tadi terkait dari kera ke manusia kan dari finite ke infinity kira-kira. Apa perubahan itu kan berarti sangat fundamental ya Romo. Apakah itu berarti artinya bahwa dimungkinkan intervensi Tuhan itu dalam sejarah gitu ya. Dan kemudian bisa terlihat dari apa tuh namanya? Ya tadi ada lompatan dari yang finite ke infinity tadi. Jadi dari yang finite dari finite Romo, jadi yang kera finite, apa itu? yang tadi apa itu finite? Saya tidak menangkap. Finite yang terbatas Romo, yang terbatas kan kalau jiwa tadi kan bisa setelah mati pun masih ya. Jadi kira-kira itu gimana Romo? Saya belum menangkap pertanyaan yang ketiga. Ya, maksud saya terkait dengan ini Romo, intervensi Tuhan. Jadi kalau tadi bagaimana merubah dari kera yang finite tadi itu ke infinite gitu. Jadi bagaimana ada persoalan kesadaran tadi. Jadi apakah memang apa ya namanya itu bisa dibuktikan bahwa ya memang intervensi Tuhan itu dimungkinkan kan. Kalau evolusionis sampai sekarang nggak meyakini ya semuanya ya alam saja gitu kan, apa seleksi alam atau mutasi ya nggak ada itu apa namanya intervensi Tuhan. Kira-kira semacam itu Romo. Terima kasih. Baik. Pertama, creationism itu di Eropa tidak ada lagi. Ya mungkin ada kelompok-kelompok kecil. Gereja Katolik Johannes Paulus II sudah mengatakan no problem dengan evolusi. Pius ke-12 yang agak konservatif sudah menerima bahwa manusia bisa berasal dari kera. Itu pun bisa diciptakan oleh Tuhan. Itu ada yang di Amerika yang evangelikal yang memahami kitab suci secara harafiah. Padahal mereka sudah tidak bisa menjawab mana yang betul bab pertama atau bab kedua Genesis. Dua-duanya berbeda, lihat saja. Jadi ini memang terbatas pada Amerika. Yang lebih luas adalah yang disebut intelligence theory, intelligence design. Mereka mengatakan di dalam evolusi ada perkembangan yang amat sangat tidak masuk akal. Ada contoh-contoh, saya menulis itu sendiri, saya lupa di mana saya menulis itu. Di situ perlu intervensi Tuhan, intervensi intelligent designer. Tidak mungkin tanpa
mesti ada desain, dan desain tanpa desainer tidak ada. Itu juga menyangkut pertanyaan yang ketiga tadi. Jadi intervensi Tuhan. Tentu saja, boleh saja percaya itu. Saya sendiri bersama dengan kebanyakan teolog dan filosof Katolik tidak menerima intervensi Tuhan karena Tuhan menciptakan alam raya pada permulaan dengan kekuatan perkembangannya sendiri diarahkan pada manusia. Maka pada saat di mana misalnya organisme khususnya otak mempunyai kecanggihan yang tinggi, akan meledak sendiri, yang oleh Tuhan dipasang sebagai tujuan, yaitu manusia yang bisa bernalar. Tapi tidak perlu, kita tidak akan menemukan kiranya perkembangan di mana bisa dikatakan itu hanya mungkin karena Tuhan campur tangan. Jadi seakan-akan membuat mukjizat. Tentu orang berbeda pendapat juga tidak bisa dibuktikan salah. Tetapi itu pendapat saya. Lalu mengenai historical Adam, ya historical Adam seperti satu orang dengan Hawa, itu tentu tidak ada. Yang ada itu manusia-manusia pertama di dalam populasi Homo habilis yang secara fisiologis berkembang, khususnya otak berkembang, di mana akhirnya seorang ibu Ra itu melahirkan anak yang kelihatan sama dengan ibu dan bapaknya, dan belum bisa bicara, apalagi mengatakan Bu aku wis manusia. Tidak itu ada sama sekali, tidak. De facto dia adalah manusia pertama, sebagai itu dia menjadi tercinta Allah, yang kalau ia mati sama dengan kita tidak akan habis. Tentu perbedaan dari kita sangat besar. Saya tentu merasa bahwa dilihat dari perspektif Tuhan, perbedaan besar antara kita dan mereka tidak sebesar itu. Ya, jadi bagi Tuhan belum tentu yang mungkin kita bisa menyebut manusia agak primitif itu juga tidak seprimitif itu, dan kita sendiri bukan sekurang primitif itu. Ya mungkin itu saja. Jadi tidak ada pada permulaan dua, dan dianggap bahwa itu terjadi tidak hanya satu kali, tetapi berulang kali dari ibu-ibu kera, di mana ada perkembangan otak. Jadi itu namanya poligenisme. Pius ke-12 masih menolak poligenisme. Dia mengatakan oke, tapi monogenisme. Tetapi itu sekarang sudah dilepaskan, bisa berulang kali terjadi manusia pertama dalam satu populasi. Itulah. Ya. Apakah ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan kepada Romo? Ya. Kami persilakan Ibu Profesor. Terima kasih. Nah, Baik. Saya ingin bertanya mengenai tadi evolusi dari primata ke manusia itu, Romo. Jadi kalau dalam itu dikatakan bahwa organisme di dalam dunia ini bisa dibagi dalam 3 kelompok, yaitu tanaman atau tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau tanaman itu hanya mempunyai tubuh, kalau hewan itu mempunyai tubuh dan jiwa, kalau manusia tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh manusia itulah yang
citra dengan Allah, yaitu yang bisa mencipta, bisa melukis, bisa bernyanyi, bisa berdoa, juga bisa tahu siapa penciptanya. Dan itu adalah satu zat dengan Roh Kudus yang mungkin itu bisa merupakan satu jadi kalau meninggal katanya jadi bersatu dengan Allah, yaitu karena itu sama kita punya roh dan adalah Roh Kudus itu. Nah, dengan demikian kalau tanaman itu punya tubuh saja, makanya dia hanya diam, tidak bergerak, kemudian hanya menerima makanan atau menerima segala itu untuk hidupnya, itu kalau mendapatkan atau diberi begitu jadi air atau apa. Tapi kalau hewan itu kalau bisa bisa bergerak, jadi kalau lapar atau apa bisa mencari makan. Juga punya emosi, itu ada semua dalam jiwa yang disebut juga dengan bahasa Inggrisnya adalah mind. Jadi dalam mind itu punya perasaan, punya pikiran, itu dalam mind. Tapi kalau manusia itu ada roh begitu. Nah, bagaimana dengan evolusi ini kalau hewan itu primata atau kera itu yang punya dua, hanya jiwa, ada tubuh dan jiwa, kemudian berevolusi menjadi manusia, apakah itu tambahan dari primata itu yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu roh? Gitu, Romo. Terima kasih. Ya, itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan, bahwa meskipun perkembangan berjalan kontinu, tetapi tentu munculnya kesadaran adalah sesuatu yang sama sekali baru dibandingkan dengan organisme yang tidak punya kesadaran. Contoh saya tadi, potong dahan dari pohon tidak merasa apapun. Potong kaki dari kucing, mungkin sudah potong kaki, saya tidak tahu, dari serangka, dia merasakan sesuatu, ada reaksi. Begitu pula antara kesadaran bisa sangat tinggi, menunjang emosi positif, negatif, kasih, ketakutan, dan sebagainya. Antara kesadaran dan nalar yang bisa berpikir abstrak, memberi penilaian, dan terbuka bagi transendensi, tidak ada kontinuitas. Itu sesuatu yang baru. Nah, saya mengikuti Strombach, ibu pasti tidak kenal itu. Tapi juga Nagel dan filosof lain mengatakan tidak perlu, malah sebaiknya jangan mengatakan di situ Allah langsung campur tangan. Melainkan Allah memberi kekuatan pada alam raya sejak semula perkembangan. Pada saat dasar-dasar suatu perkembangan baru tercapai, akan muncul sesuatu yang secara potensial sebagai kemungkinan diletakkan Tuhan dalam ciptaannya, yaitu kesadaran, yaitu nalar. Jadi begitu kecanggihan, misalnya otak cukup, dia akan bernalar dan mulai suatu realitas yang betul-betul baru
Di mana kalau manusia itu karena nalar, terbuka bagi Tuhan. Jadi tidak perlu menerima suatu intervensi mirakulus seperti mukjizat Tuhan. Tetapi kalau tidak ada Tuhan yang semula meletakkan kemungkinan itu ke dalam alam raya, sangat sulit menjelaskan dari mana realitas yang baru mencuat yang sebelumnya tidak ada. Jadi adanya Tuhan akan membuat keseluruhan evolusi alam raya sampai dengan manusia lebih mudah dimengerti. Itu yang tadi mau saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pertanyaan dari Ibu Profesor Lestari Angka. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini.